Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Terapi Okupasi dan Rehabilitasi. Next, Mbak. Definisi terapi okupasi dan rehabilitasi. Definisi terapi okupasi merupakan pengobatan khusus yang ditujukan untuk membantu pasien dengan keterbatasan fisik dan mental dengan memulihkan gerak motorik halus, fungsi sensorik, dan kemampuan serupa sehingga dapat melakukan aktivitas dan hidup lebih mandiri dan efektif. Selanjutnya untuk definisi terapi rehabilitasi, yaitu merupakan aktivitas yang dilakukan pada pencegahan tersier yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi pasien secara optimal sehingga tingkat kecacatan pasien tersebut dapat berkurang. Next, Mbak. Next, Mbak. Selanjutnya untuk tujuan terapi rehabilitasi dan okupasi, yaitu untuk meningkatkan kemandirian pasien dalam mengerjakan AKS, yaitu aktivitas kehidupan sehari-hari, meningkatkan kemandirian pasien dalam produktivitas atau bekerja, meningkatkan kemandirian pasien dalam leisure atau pemanfaatan waktu luang. Next, Mbak. Selanjutnya untuk jenis terapi okupasi dan rehabilitasi itu dibagi menjadi 8 bagian, yaitu physical activity, cognitive, client consent group, creative activity, play, life skill, grand care, work, dan vocalization pursuit. Next, Mbak. Baik, untuk selanjutnya, program rehabilitas dan okupasi. Yang pertama yaitu rehabilitasi pada penderita jantung. Yang kedua, rehabilitasi pada penderita stroke. Yang ketiga, rehabilitasi pada penderita hernia nukleus pulposus. Yang keempat, rehabilitasi pada penderita penyakit paru obstruktif kronik. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu rehabilitasi pada pasien yang menjalani amputasi. Pelaksanaan peran okupasi dan rehabilitasi, yaitu terapi okupasi. Terapi okupasi tidak harus dilakukan di rumah sakit dengan dampingan dokter, perawat, atau tenaga medis yang lainnya. Orang-orang membutuhkan terapi okupasi, yaitu antara lain anak-anak penyandang cacat fisik, orang dewasa dengan gangguan depresi, orang yang kehilangan kemampuan memegang garpu atau benda lainnya karena suatu cedera, lansia dengan keterbatasan fisik, dan orang yang mengalami cedera tulang belakang. Untuk selanjutnya yaitu terapi fisik, di mana terapi fisik ini dilakukan untuk membantu pemulihan setelah melahirkan, pemulihan cedera terkait olahraga, mengajarkan cara menggunakan alat bantu jalan dan tongkat, serta mengelola penyakit kronis seperti penyakit jantung atau radang sendi. Terapi fisik pada umumnya yaitu yang pertama yaitu latihan pegangan khusus untuk menghilangkan rasa sakit dan meningkatkan mobilitas. Yang kedua yaitu pijat atau untuk meredakan nyeri otot dan kejang. Yang ketiga yaitu latihan menggunakan anggota tubuh buatan. Yang keempat yaitu berlatih menggunakan alat bantu seperti tongkat, kerak atau alat
bantu jalan atau kursi roda. Yang kelima yaitu latihan keseimbangan dan cara berjalan. Yang keenam yaitu penguatan kardiovaskular. Yang ketiga yaitu terapi pernapasan, di mana terapi pernapasan digunakan untuk membantu individu yang mengalami gangguan atau kesulitan bernapas. Cara kerja terapi rehabilitasi ini yaitu dengan membantu pengidap untuk mengatasi gangguan pernapasan, mempertahankan saluran udara tetap terbuka. Bila perlu, pengidapnya diajari cara menggunakan inhaler dan oksigen tambahan dengan benar dan sesuai. Yang selanjutnya yaitu terapi bicara. Strategi yang digunakan oleh terapis yaitu latihan bahasa untuk melatih keterampilan komunikasi, di mana terapi artikulasi atau mendemonstrasikan cara menggerakkan lidah untuk menciptakan suara tertentu. Dan terapi makan serta menelan, yaitu latihan lidah, bibir, dan rahang untuk memperkuat otot mulut serta tenggorokan. Ada beberapa masalah yang dapat diatasi dengan terapi bicara, yaitu yang pertama cerebral palsy, yang kedua Seref Palette, yang ketiga Down syndrome yang dapat menyebabkan kesulitan minum, menelan, atau berkomunikasi. Yang keempat yaitu anak-anak dengan masalah bicara seperti gagap atau cadel. Yang kelima yaitu orang dewasa dengan kondisi tertentu yang menyebabkan kesulitan bicara seperti penyakit stroke, kanker leher, atau kepala. Dan yang terakhir yaitu pengidap Parkinson atau demensia. Next, Mbak. Baik, kemudian itu ada terapi rehabilitasi kognitif. Terapi rehabilitasi seringkali diperlukan untuk pasien yang terluka parah pasca menjalani operasi atau mengalami stroke. Dokter merekomendasikan rehabilitas agar mereka yang membutuhkan dapat pulih dengan baik, mendapatkan kekuatan kembali, dan mampu melakukan aktivitas sehari-hari seperti sebelumnya. Pelaksanaan terapi rehabilitasi harus sesuai dengan jenisnya. Berikut beberapa tahapan terapi rehabilitasi. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua rancangan intervensi, dan terakhir evaluasi. Baik, Baik, sekian kita ada eh, yang dapat. presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.